Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kali ini kita ketemu lagi, masih dengan hashtag-nya kelas bersama Bu Prima. Kali ini kita masuk tentang fungsi percabangan if dan case. Kalau kemarin kita sudah masuk tentang if dengan satu kondisi, alias if, then, kemudian ada if, then, else. Hari ini kita akan masuk dengan if banyak kondisi, alias if-nya ada banyak gitu. Nah, sebelum kita masuk if dengan banyak kondisi, kita bahas dulu sebuah soal. Kita punya soal nih, buatlah sebuah program menghitung nilai akhir dengan data masukannya adalah UTS, UAS, tugas, dan absensi. Nah, nilai akhirnya itu adalah 30% UTS, ditambah 35% UAS, ditambah 25% tugas, ditambah 10% absensi. Ini kali ya. Oke, kemudian syaratnya adalah jika nilai akhir kita itu besar dari 60, maka akan keluar pernyataan bahwa Anda lulus pada mata kuliah tersebut. Nah, jika tidak, maka Anda dinyatakan gagal dan silakan mengulang lagi tahun depan. Nah, ketika Anda berhadapan dengan sebuah soal, langkah pertama Anda buat dulu algoritmanya. Seperti apa step by step pengerjaan kita nantinya. Nih algoritmanya. Pertama kita mulai, kemudian deklarasi variabel alias kita menentukan variabelnya apa saja yang akan dipakai. Kalau data inputannya ada UTS, UAS, tugas, absensi, dan kita hitung adalah nilai akhir, maka variabel yang akan kita tentukan itu atau deklarasi variabelnya adalah UTS, UAS, tugas, absensi, dan NA. Kemudian yang ketiga, kita input nilai UTS, UAS, tugas, dan absensi. Selanjutnya kita hitung nilai akhir atau NA ya, kita singkat. Kemudian kita cetak nilai NA-nya. Jika nilai NA-nya besar dari 60, maka akan keluar pesan Anda lulus. Jika tidak, akan keluar pesan Anda gagal dan silakan mengulang tahun depan. Nah, habis itu baru selesai. Kita akan lihat seperti apa sih bentuk dari paskalnya gitu ya. Kita lihat si paskalnya. Nah, ini dia paskalnya. Program menghitung nilai akhir, kemudian var-nya adalah UTS, UAS, tugas, dan absensi itu dalam bentuk integer. NA ini dalam bentuk real. Kenapa real? Karena kita di sini pakai berkoma. Kalau koma-koma otomatis real. Kenapa UTS, UAS, tugas, dan absensi integer? Karena nilainya kita masukkan nilai bulat. Kalau Anda mau masukkan nilainya bukan nilai bilangan bulat, alias berkoma, maka Anda ganti integer ini menjadi real. Lanjut. Begin, kita bersihkan layar dengan clear screen. Write masukkan nilai UTS, berarti kita input nilai UTS. Write masukkan nilai UAS, read line-nya UAS, berarti kita input nilai UAS. Masukkan nilai tugas, kita input tugas, kita input absensi. Kemudian kita buat rumus NA itu, masukkan ini rumusnya, kemudian write line nilai akhir Anda adalah tutup ini ya, NA di sini kita memanggil nilai NA-nya ini. Setelah kita input UTS, UAS, tugas, dan absensi, kemudian kita hitung NA-nya berdasarkan rumus. Nah, kita panggil si NA ini berapa sih nilai NA kita gitu. Kalau dia besar dari 60, masuk dia fungsi if ya. Jika NA-nya besar dari 60, maka akan keluar tulisan Anda lulus. Kemudian jika tidak, Anda tidak lulus. Ketemu lagi tahun depan. Kita lihat. Kita compile dulu. Sukses ya. Kemudian baru kita run. Nah, masukkan nilai UTS. Misalnya UTS-nya 90. UAS-nya 60. Tugasnya kayaknya agak malas gitu ya, 60, absensinya 70. Nilai akhirnya adalah 70. Berarti Anda dinyatakan lulus. Oke, ini contoh soal kita. Kita masuk lagi ke dalam slide kita tadi ya. Nah, jika if-nya banyak kondisi, if kondisi then, kemudian begin sampai end, kemudian else if, kondisi then begin sampai end, kemudian ada else if lagi, sampai terakhir sekali ada else, kemudian ada begin end. Ini digunakan untuk percabangan dengan banyak kondisi dan banyak perintah untuk setiap kondisinya. Nah, kita punya soal nih.
buatlah program menghitung nilai akhir dengan ketentuannya. Nilai A itu adalah nilai dari 90 sampai 100, nilai B itu 80 sampai 89, nilai C itu 60 sampai 79, nilai D 50 sampai 59, dan 0 sampai 49 itu untuk nilai E. Nah, untuk soal yang sama, kita akan menggunakan if nanti satu lagi dengan case. Bagaimana ini fungsi dari ini nantinya? Bentuknya seperti apa? Nah, kita buat algoritmanya. Pertama kita mulai, kemudian kita deklarasikan variabelnya. Kemudian kita input nilai, kemudian jika nilainya 90 sampai 100 keluar tulisan nilai Anda A, jika nilai 80 sampai 89 akan keluar tulisan nilai Anda B, jika nilainya 60 sampai 79 akan keluar pesan nilai Anda C, sampai 0 sampai 49 akan keluar pesan nilai Anda E. Kemudian selesai. Seperti apa sih bentuk di Pascalnya gitu. Kita lihat. Oh ini case ya. Kita lihat if yang banyak tadi, konversi nilai. Nah ini dia. Jadi ini kan program konversi nilai tadi ya. Kita input adalah sin nilai, maka bagian var kita adalah nilai. Karena nilai kita boolean bulat, maka integer bentuk data kita. Tipe datanya. Write masukkan nilai, berarti kita inputnya di sini adalah nilai. If nilai besar sama 90 and nilai kecil sama 100, ingat tadi ketentuan awalnya jika nilai 90 sampai 100, maka akan keluar pesan nilai A. Nah, di sini 90 sampai 100 bentuknya si if ini adalah if buka kurung nilai besar sama 90, kalau besar sama 90 otomatis 90-nya masuk gitu ya. If nilai besar sama 90 and nilai kecil sama 100, oke, then write nilai A. Jadi nilainya 90 sampai nilai 100 akan keluar pesan nilai A. Jika tidak, maka ini akan keluar bentuknya else if. Jika tidak, nilainya 80 sampai 89 akan keluar pesannya adalah nilai B gitu. Oke, jika tidak, kalau nilainya 60 sampai 79, maka akan keluar pesan nilai C. Jika nilainya 50 sampai 59, akan keluar pesan nilai D. Jika tidak, akan keluar pesan nilai E. Jadi kalau sampai berapanya itu, maka kita menggunakan di sini buka kurung. Kalau dia katanya nilai, Anda input di sini nilai, maka di sini juga nilai. Kalau di sini NA, maka di sini NA. Oke, mulai dari berapa sampai berapa, maka ini nilai besar sama 90 dan nilai kecil sama 100. Maka kita menggunakan buka kurung di sini. Ya. Lanjut, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini sukses, kita run. Nah, masukkan nilai. Seandainya nilai kita adalah 78, maka akan nilai C. Kalau Anda masukkan nilainya adalah 87, maka itu baru B. Kalau Anda inputkan di sini nilai 66, maka nilainya C. Oke ya. Ini bentuk si if. Jadi nilai berapa sampai berapa, maka gunakanlah besar sama sampai ke kecil sama. Jadi mulainya dari menggunakan tanda besar sama, sampainya menggunakan lambang kecil sama. Sampai sini saya harap Anda bisa paham ya. Itu si fungsi if dengan banyak kondisi. Jadi kalau banyak kondisi, dia menggunakan else if-nya banyak. Kemudian perlu Anda perhatikan di sini, sebelum else, nih kan else yang pertama di sini nih, sebelumnya berarti kan ini, tidak boleh ada titik koma. Setelah nilai B ini juga pesannya ada else lagi kan, maka ini juga tidak boleh ada titik koma. Di sini juga setelahnya masih ada else, maka tidak boleh ada titik koma. Di sini juga masih ada else setelahnya, maka tidak boleh ada titik koma. Nah, terakhir di sini kan nggak ada else lagi nih, cuma si readline, maka ini boleh titik koma.
Bukan boleh sih, wajib hukumnya titik koma di sini. Lanjut. Kita kembali ke layar. Balik ke laptop ya. Nah, kita masuk si bentuk case. Struktur case adalah generalisasi struktur if. Kalau pada struktur if hanya menyediakan dua pilihan, yaitu benar dan salah. Namun dalam struktur case dimungkinkan untuk memilih salah satu di antara banyak pilihan. Nah, ini bentuk si flowchart-nya. Kalau kondisi satu bernilai benar, kita cetak pernyataan satu. Jika tidak, masuk ke kondisi berikutnya, kita cetak pernyataan. Mirip-mirip sih dengan si if gitu. Cuman case ini akan lebih simpel bentuknya. Nah, kita punya soal tadi nih, soal yang ini. Gimana kalau soal ini kita selesaikan dalam bentuk case? Kalau bentuk if tadi kan udah tuh if nilai besar sama 90 and nilai kecil sama dari 100, then write nilai A, kan itu if tadi ya. Kita akan lihat kalau seandainya dalam bentuk case. Ini kan if. Ingat-ingat nih bentuk si if kayak gini. Kalau dia dalam bentuk case. Nah, ini dia. Sangat simpel. Kalau case, var nilainya dalam bentuk byte. Kenapa byte? Karena langsung keluar nilainya dalam bentuk satu karakter di sini ya. Ada A, B, C, atau D. Sama ya. Oke, nilainya di sini, oh ya, nilai terserah lah ya. Mau berapa Anda input nanti. Kalau Anda input di sini bentuknya nilai, kan otomatis di bagian var juga nilai nih. Maka di bagian case kata-katanya mesti nilai. Kalau Anda input di sini kata-katanya adalah NA, maka untuk case di sini mesti katanya mesti NA juga. Kalau Anda input di sini merupakan apa yang Anda input misalnya? Merek misalnya, maka di sini case merek off. Kalau yang Anda input adalah rupiah misalnya, maka case rupiah off. Maka otomatis di bagian var juga mesti rupiah. Jadi 3 tungku sajarangan kalau saya bilang ini ya. Kalau ini nilai, maka di readline nilai, maka di case-nya juga nilai. Kalau ini Anda bilang masukan, maka readline di sini masukan, untuk case juga masukan. Mesti sama semuanya, ketiga-tiga ini. Oke ya, lanjut. Right, masukkan nilai, readline nilai, case nilai off. Ini kan nilainya untuk, oh sorry, ini ada khilaf kayaknya ya. Ini 90 sampai 100 harusnya A, 80 sampai 89. Oke, sip. Maka 90 sampai 100 sampainya itu untuk case ini adalah titiknya ada 2 buah. 90 titik 100 titik 2, right, buka ain ya, nilai A, tutup ain, titik koma. Kemudian kalau nilainya 80 titik 89, berarti 80 sampai 89, right, nilai B. 60 sampai 79, sampainya ini ya berarti titiknya ada 2, right, nilai C. 50 sampai 59 berarti 50 titik 59 nilai D. Begitupun untuk E. Else. Nah, di sini ada pilihan lain ini. Else, right, nilai yang Anda masukkan menyimpang dari aturan. Nah, kalau nggak mau pakai ada right nilai yang Anda masukkan menyimpang dari aturan, langsung ke si E, maka sampai 50 sampai 59 ini aja untuk case-nya. Baru else, right nilai E. Nggak usah ditulis 0 sampai 49. Boleh kayak gitu juga. Tapi kalau kalian buat kayak gini juga boleh, nggak masalah. Kita lihat ya, kita compile, sukses, kemudian baru kita run. Nah, masukkan nilai. Misal, nilai yang saya masukkan adalah 87. Nilainya B. Sama ya, kayak si if tadi. Nah, kita run. 98 nilainya A. Nah, bedanya tadi ya, kalau case bentuknya seperti ini, case nilai off, apa yang Anda masukkan bahasanya, mesti sama, 3 tungku sajarangan saya bilang ini ya. Kalau var nilai, maka readline nilai, maka case-nya juga nilai. Case nilai off, berapa sampai berapa, sampainya itu titiknya 2 buah.
titik 2 right, nilai A. Nah, seperti ini kalau bentuk si case. Tapi kalau bentuknya adalah if, nah, maka if nilai besar sama 90 and nilai kecil sama 100. Nah, ini bentuknya. Oke. Jadi sampainya itu adalah bentuknya besar sama 90 and nilai kecil sama dari 100. Ini dari 90 sampai 100. Nilainya ini akan selalu ikut kalau pakai if. If buka kurung nilai besar sama 90 and nilai kecil sama 100. Berarti nilai kita dari 90 sampai 100. Oke ya. Ini kalau case 3 tungku sejarangan, maka si if pun ya nilai bagian var ini nilai, readline nilai, maka di dalam if semuanya mesti nilai. Dari berapa sampai berapa, darinya besar sama, sampainya kecil sama. Pemisahnya memakai kata-kata and. Oke, saya harap sampai di sini bisa memahami ya. Kita lanjut kembali ke laptop. Dibentuk case tadi sudah. Nah, buatlah program dengan tampilan berikut. Jadi kalau si case itu kan meringkas bentuk si if ini. Kalau if kan banyak tuh if, else if gitu ya. Else if, else if, else if. Nah, gitu. Jadi kalau si case sudah case mau apa tadi di input, kalau nilai yang di input case nilai of. Kemudian berapa sampai berapa gitu aja. Tapi kalau if enggak. If maka kemudian ada kondisi berikutnya else if. Ada lagi kondisi berikutnya else if. Ada lagi else if. Ada lagi else if gitu. Ya, silahkan Anda pilih, mau else if boleh, mau case boleh. It's depend on you, nggak ada yang maksa mau pakai if atau pakai case, kecuali soal yang meminta, seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian kita tanya soal nih, buatlah program dengan tampilan sebagai berikut. Nah, ini output kita ini, tampilannya ada menu, 1 menghitung volume kubus, 2 menghitung volume luas lingkaran, 3 menghitung volume tabung. Kemudian kita disuruh memilih nomor. Jika kita input nomor 1, maka kita akan berhubungan dengan menghitung volume kubus. Kalau kita menghitung volume kubus, maka yang diperlukan di sini adalah sisi sebagai input kita. Berarti rumus volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Itu berhubungan dengan nomor 1. Kalau nomor 2 menghitung luas lingkaran, maka kalau lingkaran kan kita berhubungan dengan jari-jari nih. Berarti yang kita input siapa? Jari-jari. Nah, rumus jari-jari adalah pi R kuadrat. Pi-nya boleh Anda pakai pi, boleh langsung 3,14. Yang ketiga